Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min amri. Liridho illahi wa li syafa'ati rasulillah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali banihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bina maganu khususan alif hadha kitab Syekh Jamaluddin Kamaluddin Asyuti wa ila assasa ila musalla baitur rahman syarillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Lughul Hadis halaman 17 ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innallaha zayyana as-samaa. Halaman 17 yang paling bawah yang agak panjang hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, zayyana, menghiasi, as-samaa, langit, bil kawakibi, dengan bintang-bintang. Wa zayyana, dan Allah menghiasi al-malaikata, para malaikat, bi Jibril, dengan malaikat Jibril. Ibarat sesuatu itu pasti ada bintangnya. Bintangnya itu apa? Hiasannya. Lah hiasan langit itu bintang-bintang, hiasan para malaikat itu malaikat Jibril. Wa zayyana, dan Allah menghiasi al-jannata, surga, bil huri, dengan bidadari, wal qusuri, dan bangunan-bangunan indah. Wa zayyana, dan Allah menghiasi al-anbiya, para nabi, bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kadang ada orang berselawat, assalatu wassalamu alaik zainal ambiya. Zaina itu artinya penghias atau hiasan. Zainal abidin berarti hiasannya para ahli ibadah. Zainal arifin, perhiasannya para ahli ilmu, orang yang paham dan mengetahui. Wa zayyana, dan Allah menghiasi al-ayyama. Yaum itu satu hari, kalau ayyam banyak hari. Beda kalau ayyam bahasa kita. Bahasa kita mah pite. Kalau bahasa Sunda lah ya, kalau ayam bahasa Arab artinya hari-hari, kalau ayam bahasa kita kan pite. Allah menghiasi hari-hari itu biyaumil jum'ati, dengan hari Jumat, hari terbaik di antara hari-hari lain, ya hari Jumat. Wa zayyanal layaliya,
dan Allah menghiasi malam-malam. Kalau lailun satu malam, kalau layali banyak malam. Bilailatil qadri dengan Lailatul Qadar yang khairum min alfi syahrin, yang lebih baik daripada malam 1000 bulan, yang keberadaannya misterius. Kita nggak tahu apakah di tanggal berapa, nggak tahu. Cuman banyak orang menguber itu di 10 hari terakhir di Ramadan. Kadang ada yang mengkhususkan tanggal-tanggal ganjil. Tapi tetap wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu kapan Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah. Wa zayyana, dan Allah menghiasi asyhur, jamak dari kata syahrun. Kalau syahrun bulan, kalau syuhur berarti beberapa bulan. Bisyahri Ramadan, dengan bulan Ramadan. Insyaallah sebulan lagi. Ini sekarang Sya'ban tanggal berapa? 2 ya. 2 berarti 28 hari lagi kurang lebih. Ya siapa tahu mundur. Ya, siapa tahu ntar habis pilpres sak Ramadan dimundurin 3 bulan lagi. Apa hubungannya? Gak ngaruh. Semoga panjang umur ya, sehat. Panjang umur, kalau gak sehat ya kasihan yang ngerawat ya kan. Puasa-puasa punya keluarga sakit ya. Maka doa dari bulan awal bulan Rajab kita udah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, karuniakanlah keberkahan pada bulan Rajab, udah lewat. Wa Sya'ban, sekarang bulan Sya'ban. Kalau orang kampung saya nyebutnya bulan Ruah. Bulan Ruah itu musimnya orang berdoa kirim untuk arwah. Kemudian waballighna, dan panjangkan usia kami Ramadan sampai bertemu bulan suci Ramadan. Cuma kadang Ramadan belum datang disambut di acara tarhib Ramadan, menyambut Ramadan. Begitu Ramadan datang dicuekin. Dicuekin itu artinya ya biasa-biasa aja kayak bulan-bulan yang lainnya. Justru kadang malah ada sebagian masyarakat kita Muslim itu kalau Ramadan kayak itu hidupnya itu apa itu? Terbatas. Mau ngopi-ngopi, mau kumpul-kumpul ngerumpi. Begitu Ramadan selesai itu kayaknya plong, merdeka. Kayaknya. Wa zayyana al-masajid, dan Allah menghiasi masjid-masjid. Kalau satu masjid, kalau banyak masjid, masajid. Bil Ka'bati, dengan Ka'bah. Wa zayyana, dan Allah menghiasi al-kutuba, kitab-kitab. Bil Qur'ani, dengan Quran. Yang wajib kita ketahui ada 4 yang wajib. Tapi yang wajib kita pelajari, kita imani, kita amalkan ya cuma Quran. Yang lain hanya wajib kita imani. Percaya bahwa dulu ada kitab Taurat kepada Nabi Musa dan umatnya, Zabur kepada Nabi Daud dan umatnya, Isa, Taurat dan umatnya. Taurat, Injil. Salah pada meneng bae. Lah apakah Injil yang sekarang wallahu a'lam, itu urusan mereka, bukan urusan kita. Yang wajib kita imani, kita pelajari, kita amalkan ya Quran. Kan di surah Al-Baqarah itu kan tanda orang mutakin itu kan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Ini yang dimaksud adalah Quran. Dan wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan sebelum engkau Muhammad, sebelum Quran, yaitu Taurat, Injil, Zabur. Kita hanya wajib imani saja, enggak wajib dipelajari, enggak wajib diamalkan.
Wong bentuknya aja kita nggak pernah tahu. Kemudian wazayyana, dan Allah menghiasi Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah ini adalah penghiasnya Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man siapapun qala yang ia membaca Bismillahirrahmanirrahim, kutiba, dicatat. Kutiba itu kadang dimaknai diwajibkan, seperti ayat dalil Roma puasa itu kan kutiba, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Di situ dimaknai diwardukan, diwajibkan, tidak dimaknai dicatat. Tapi kalau ini maknanya dicatat. Kutiba dicatat, ismuhu namanya, minal abrori termasuk orang-orang baik, orang-orang soleh. Tapi tentunya bukan hanya sekedar mengucap, tapi memaknai bismillah. Memaknai bismillah itu artinya apa? Setiap apa yang ia lakukan itu didahului dengan pemasrahan kepada Allah, bahwa kita wajibnya ini hanya ikhtiar, kita wajibnya usaha. Nanti hasilnya apakah berhasil atau gagal itu urusan Allah. Nah, orang yang seperti ini yang dimaksud al-abror, minal abror itu tadi. Wa bari'a, dan dibebaskan minal kufri, dari sifat kufur. Kufur itu ingkar. Artinya orang yang memaknai Bismillahirrahmanirrahim jauh dari kufur, karena ia selalu menyertakan apa yang ia kerjakan Allah, menyertakan Allah dalam setiap yang apa ia kerjakan. Sehingga kalau ia berhasil nggak sombong, kalau gagal nggak putus asa. Wong semua ini dia hanya kewajibannya ikhtiar, usaha. Keberhasilan adalah milik Allah, maka jauh dari sifat kufur. Berhasil nggak sombong, gagal yo nggak putus asa. Wan nifaqi, dan jauh dari sifat munafik. Seakan-akan kalau berhasil nih, saya nih, ketika gagal, wah lu itu. Nah, itu sifat munafik, itu diantaranya begitu tuh. Kalau berhasil kayaknya dia yang paling berperan, ketika gagal orang lain yang disalahkan. Itu terhindar bagi orang yang mendalami Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini bab bismillah, fadilah bismillah, ya tentang bismillah terus. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi. Ghafarallahu, Allah mengampuni. Lahu, untuk orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ma taqaddama, apa yang terdahulu, min dzambihi, dari dosa-dosanya. Tapi ini yang dimaksud adalah dosa hablum minallah. Kalau hablum minannas ya nanti dulu. Kalau belum beres dengan orang yang bersangkutan ya belum beres. Biar sehari baca bismillah 6.000 kali. Kalau sendal itu yang kemarin Senin dibawa belum dipulangin, ya wis tetep. Kadang di masjid, di musola malah rawan kehilangan sendal ya. Dari rumah bawanya swalo. Begitu nyampe musola, nyampe masjid, widih, pahalolo maju 500.000. Lah biar dia wiridan Bismillahirrahmanirrahim sehari 6 juta kali. Kalau sendal itu belum dipulangin ya belum. Tapi yang dosa hablum minallah ini yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah hadis yang terakhir itu, 2 hadis terakhir ini etika atau ketika kita di majelis.
kayak majelis taklim begini. Idza kumtum apabila kalian berdiri. Nanti kalau pas mau pulang kan berdiri ya. Kalau mau pulang berdiri kan ya? Apa ngesot? Ya berdiri kan ya. Maksudnya ketika selesai majelis ilmu. Kalau majelis gosip masuk enggak ini nanti? Idza kumtum apabila kalian beranjak atau berdiri. Faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Membaca bismillah kemudian diikuti dengan membaca sholawat. Nah kan ini udah kita lakukan ya kalau mau bubaran sholawatan. Cuman bismillahnya kadang enggak ya. Nah, bismillah dan sholawat. Fa innan nasa maka sesungguhnya orang-orang idza tabukum ketika akan menggosipkan kalian, menggibah kalian. Yamna'uhumul malaku an dzalik maka malaikat akan mencegahnya. Artinya ketika orang mau gosipin kita itu enggak jadi. Kalau kita bangun dari majelis itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim sambung dengan Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di terjemahannya itu yang paling terakhir ada yang di dalam kurung, yang halaman 19 paling atas itu kan ada terjemahan tapi di dalam kurung itu. Hadis ini perlu dikaji sanad riwayatnya dan matanya karena tidak ada nas yang sahih tentang bentuk sholawatnya. Jadi yang dipersoalkan adalah bacaan sholawatnya. Artinya sholawat apa saja silahkan, mau sama persis dengan itu atau tidak yo monggo. Kalau sekarang ya biasanya sholawat Jibril ya. Sallallahu ala Muhammad atau yang lain itu monggo. Yang penting intinya membaca Bismillahirrahmanirrahim dan membaca sholawat agar terhindar dari kejahatan orang-orang yang mau menggosip, gibah. Tapi walaupun begitu yang namanya gosip, gibah ya tetap aja ya. Tapi ya kita nggak usah putus asa. Wong Rasulullah orang yang terbaik aja ya digosipin, apalagi kita. Siapa kita kan gitu ya. Hadis yang terakhir dari bab ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza jalastum majlisan. Apabila kalian duduk di satu majelis, tentu yang dimaksud salah satunya ya majelis taklim, majelis ilmu. Kalau yang tadi adalah ketika mau bubaran. Lah kalau yang sekarang ini ketika baru mulai. Faqulu maka bacalah oleh kalian. Berarti ini yang diperintahkan bukan satu orang, berarti ya semuanya. Semuanya baik yang jamaahnya, pengurusnya, MC-nya, gurunya, muridnya, ya semuanya. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Intinya baca bismillah dan baca sholawat. Ini kalau kita datang kadang diem-dieman salaman muter duduk, langsung nanya biasanya gimana, sehat-sehat ya, wes. Kadang malah nanya juga enggak ya, langsung duduk wes meneng nganteng. Ya kalau anteng kadang malah mulai majelis sendiri 2 orang 3 orang sampai kelar. Kalau jamaahnya begini sih insya Allah aman. Kalau yang jamaahnya banyak, sono gerombol 3 orang, sono 2 orang, bikin majelis sendiri-sendiri. Oh kadang yang baru duduk aja yang baru datang depan pintu tengok mana nih temen yang bisa buat ajak ngobrol. Oh sono duduknya, sono. Lah kalau yang jamaahnya segini insya Allah aman. Kalau yang repot malah yang banyak tuh malah repot ya. Kalau di begini nih mic-nya bagus, yang ngomong nggak capek. Kadang kan mic-nya waduh,
yang sono ngomong sendiri, sono ngomong sendiri, wes pengennya ngaji itu 5 menit udahan, udah gak kondusif suasananya. Lah iya wes, apalagi orang lain, diri kita sendiri, jamaah kita sendiri malah ya kita hukum menggosipi masing-masing kita. Kadang jamaahnya kok MC-nya gitu sih, habis MC-nya kok yang baca Yasin itu sih, muter, aduh kena semua lah pokoknya. Fa inna man fa'ala dzalika, fa inna maka sesungguhnya man seseorang fa'ala dzalika yang berbuat seperti itu atau melakukan itu, yakni membaca bismillahirrahmanirrahim disambung dengan sholawat. Wakalallahu bihi, maka Allah memutus, kalau di situ menugaskan, malakan malaikat yang nauhum yang mencegah, minal ghibati dari ghibah. Ini seakan-akan Rasulullah itu paling tahu. Ya memang Rasulullah paling tahu keadaan umatnya, bahwa di majelis itu akan rawan dengan ghibah. Iya ya. Ayo kadang nyenggol temannya, tumben datang. Ayo mau penutupan. Iya kan? Yang sebelah lagi, iya datang. Kayaknya ini ada sesuatu nih dia datang. Lah ya kalau yang di sini mah ya insya Allah kondusif kan ya. Yang rawan itu kan yang jamaahnya banyak. Saya kalau hari apa itu jamaahnya banyak. Senin kemarin Nah, enggak, maksudnya kalau tempatnya kan cuma segini loh. Kalau yang di masjid gede itu kan yang sebelah sono ada 2, sebelah sono 3. Itu kalau disuruh ngumpul enggak mau, katanya gerah. Ya Allah. Yes, mungkin karena kita anggota majelisnya itu tidak mengawali dengan bismillah dan sholawat. Hatta la taghtabukum, sehingga mereka tidak menggunjingkan kalian atau menggibah kalian. Ya, karena di majelis ini rawan dengan satu sisi kita dari rumah niatnya nyari pahala ngaji silaturahmi, tapi satu sisi kadang begitu di tempat ketemu temen yang klop, wah wes. Itu di majelis ya. Lah iya itu di majelis loh itu. Itu kalau orang Jawa bilang apa tuh, tumbuh ketemu tutup. Kalau orang sini apa namanya? Wes pokoknya kalau ada 2 orang itu klop banget, kalau ngobrol tuh berjam-jam betah. Kalau orang sini apa namanya? Klop udah. Kalau orang Jawa itu misalnya kayak ada panci kok tutupnya lepas, itu biar digoyang juga tutupnya nggak lepas. Nah itu kadang ada orang kalau ketemu ngobrol berjam-jam betah, nggak peduli di majelis taklim, bahkan lagi Jumatan loh, laki loh itu bukan perempuan, lagi Jumatan sakusik berduaan sampai komat baru berhenti ngobrol. Sama aja dong laki apa perempuan. Lah aslinya laki perempuan kan ya nggak beda jauh, cuman lebih terkenal perempuan gitu aja loh. Kalau laki mah umpet-umpetan. Ya aslinya ya sama aja, kalau udah ketemu yang klop itu sama aja. Priuk no itu nemu tutup. Nah priuk ketemu tutup. Nah, kalau orang Jawa dulu tumbuh ketemu tutup. Itu kalau udah ngobrol gak peduli di mana. Oh lagi acara-acara apa, pembekalan sarasean, yuk ngobrol aja wes. Yang diobrolin ya entah pematerinya, entah susunan acaranya, kadang ya snacknya. Snack kayak gini kok dibawa. Wes. Ada ujungnya. Kalau kadir. Wong tinggal bawa pulang, tinggal makan aja kok. Yo kadang yo. Dibahas dulu. Dan memang Rasulullah itu tahu tentang kondisi umatnya, bahwa di majelis itu rawan dengan ghibah. Maka orang yang membaca bismillah dan sholawat, fa inna man fa'ala dzalika, yang melakukan itu, wakalallahu bihi malakan yamna'uhum minal ghibati hatta la yaltabuhum. Orang yang membaca bismillah dilanjut dengan sholawat, Allah mengutus malaikat supaya nyegah tidak terjadi ghibah di situ. Walaupun nanti segitu pulang,
Ya itu lagi kan. Maka di dua hadis yang terakhir ini mengajarkan kepada kita mengawali majelis ya bismillah dengan sholawat, menutup majelis ya bismillah dengan sholawat. Semoga kita dihindarkan dari salah satu dosa yang gak kerasa terus kita lakukan, yakni ghibah itu tadi. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.